Halo, assalamualaikum guys. Bertemu kembali sama saya Miss Suci. Di video kali ini Miss Suci akan membahas tentang novel lagi dengan judul Calon Istri Pilihan Hati by Kristi Nuha. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, 11. Oke, bab 11, gosip. Telepon di ruangan tim marketing dan development berdering. Reni yang menjawab sebab pesawat telepon berada di mejanya. Adisti, Mr. Giant nih. Seru wanita 40-an itu sambil mengacungkan ganggang telepon. Ya mbak, sahut Adisti. Menghampiri meja Rani yang menerima ganggang telepon. Halo? Ucapnya pada sang bos besar di seberang saluran. Dis, ke ruangan saya. Maskot udah siap kan? Giant langsung memberi perintah. Sudah pak, padahal sekarang baru pukul 7:45. Artinya baru 15 menit berlalu dari jam masuk kantor. Tetapi Giant sudah menagih tugas. Tingkah Giant persis seperti guru SD yang begitu masuk kelas langsung meminta para murid mengeluarkan buku PR. Baik pak, 30 menit kemudian Adisti sudah selesai mempresentasikan desain maskot yang ia buat. Lega hatinya tak kalah melihat Giant tersenyum puas. Saya suka dengan maskot ini, gambarnya bagus, puji Giant. Kali ini penilaiannya jujur, tidak subjektif. Karakter kartun gadis belia dengan kaca pembesar yang dibuat Adisti berhasil menampilkan kesan fresh dan kekinian. Persis seperti yang diinginkan Giant. Namanya Miss Kepo. Alasannya? Adisti menarik nafas panjang, bukan karena gugup, tetapi karena nyeri di pinggangnya semakin bertambah. Dia selalu kepo tentang bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sendiri kan banyak aturannya. Nah, dari sana penasaran itu dia jadi tertarik untuk belajar lebih baik. Giant mengangguk setelah mendengar penjelasan Adisti. Untuk konten YouTube gimana? Katanya kemudian. Konsep saya ada teacher yang menjelaskan suatu topik, lalu ada role play sederhana dari siswa. Topik yang ditampilkan akan disesuaikan dengan materi per levelnya. Jadi siswa dan masyarakat umum bisa menggunakan konten YouTube kita sebagai sarana belajar. Ide bagus, atur jadwal agar semua teacher mendapat giliran mengisi konten. Nanti akan ada bonus bagi mereka. Wow, Giant memang kaya. Adisti melanjutkan. Untuk konten-konten awal, teacher bisa meminta agar siswa PE untuk nge-like dan subscribe channel YouTube kita. Dalam waktu singkat, pasti subscriber sudah banyak. Jika jumlah like-nya banyak, konten kita akan cepat meluas. Ide bagus, sahut Giant setuju. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas, saya pamit kembali ke ruangan pak. Ada satu lagi. Adisti kira ia sudah bisa membereskan laptop dan keluar dari ruangan Giant. Berduaan dengan Giant bisa menimbulkan keinginan terlarang untuk memandangi wajah rupawan itu. Dengan setelan kerja, ketampanan Giant meningkat tajam. Saya ingin website kita diperbaiki tampilannya. Masukkan karakter Miss Kepo di halaman home. Buat dia seolah-olah menyambut pengunjung website. Hubungi Mas Bara bagian IT. Selama ini dia yang ngurus maintenance website kita. Baik pak, ada lagi yang harus saya kerjakan pak? Ada, berhenti panggil saya pak. Saya nggak ada niat jadi bapakmu. Niat Giant itu jadi pacar Adisti, lalu kalau cocok naik tingkat jadi suami. Pak Giant, atasan saya, menjaga sikap profesional itu penting. Seenggaknya kalau sedang berdua berhenti pakai bahasa formal. We are old friends.
Teman lama? Mana ada teman lama berciuman? Kita bukan teman, cuma kenalan lama, Yan. Nah, itu kamu bisa panggil aku Jayen. Udah aku balik ke ruanganku. Adisti sedikit salah tingkah. Lebih mudah menghadapi Jayen dalam mode atasan bawahan, bukan yang ramah bersahabat seperti ini. Keluar dari ruangan kerja Jayen, Adisti merasa setiap orang yang berpapasan dengannya memandangnya dengan sorot aneh. Bukan sorot kebencian, tetapi lebih ke arah penasaran. Bahkan ada yang mencuri pandang ke arahnya lalu tersenyum mencurigakan. Tatapan anggun mengikuti setiap langkah Adisti sekembalinya gadis itu dari ruangan Jayen. Dengan santai anggun menggeser kursi kerja rodanya hingga nyaris nempel meja Adisti. Wajahnya menampakkan kesan siap bergosip. Dengan cengiran meledak terukir di bibir. Ada apa? Tanya Adisti curiga. Cengiran anggun semakin lebar, namun bukannya menjawab pertanyaan Adisti, Anggun malah memanggil dua rekan kerjanya yang lain. Mbak Reni, Vera mau dengar gosip terbaru nggak? Perempuan dan gosip itu sama seperti semut yang dipancing dengan gula. Sekejap saja meja Adisti sudah dikerubungi oleh rekan-rekannya. Anggun, Vera, dan Reni. Semua siap menyantap berita hangat terkini. Gosip apa? Vera sudah kepo. Adisti nih ditaksir sama Mr. Jayen. Fitnah, sahut Adisti cepat. Kirain gosip apa, ternyata malah dirinya yang digosipkan. Sialan nih Anggun. Reni menonyor bahu Anggun. Ini kalau nggak benar kamu bisa dipecat. Benar tahu Mbak, Anggun tidak terima jika hasil terawangannya diragukan. Udah 2 kali nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Mr. Jayen makan di kantin dan duduk di sebelah Adisti. Itu apa namanya kalau bukan lagi PDKT-an? Bisa aja dia naksir kamu. Aku kan selalu makan siang sama kamu. Gelit Adisti. Jangan-jangan gosip ini sudah berembus santrio gedung PE, pikirannya risau. Teringat kembali tatapan-tatapan pemasaran yang dilayangkan padanya oleh karyawan PE lain yang dijumpai. Aku udah lama kerja di sini, nggak pernah tuh Mr. Jayen tahu-tahu duduk di dekatku. Ya nggak Mbak? Anggun mencari dukungan dari sang senior. Reni lalu manggut-manggut seolah membenarkan deduksi Anggun. Pokoknya Master Jayen itu kelihatan banget kalau kasih kamu perhatian istimewa. Waktu kamu nyari haid malah ditawari diantar pulang kan? Wah, ini gawat sih. Tidak diragukan lagi, pasti ada udang di balik punggung Mr. Jayen. Vera menanggapi ucapan Anggun dengan melesetkan peribahasa. Gak apa-apa Dis, kita semua mendukung kamu jadian sama Mr. Jayen. Reni ikut-ikutan. Ibu beranak satu itu menepuk bahu Adisti memberi dukungan. Kalian cocok kok, the beauty and the Kogan. Enggak Mbak, dia tuh cuma mau nagih gambar maskot doang. Soalnya aku sering nggak bahas kalau di chat sama dia. Adisti berkilah dengan satu-satu alasan yang terpikirkan oleh otaknya. Cie yang udah sering chat sama bos, seumur-umur kita kerja di sini, Mr. Jayen cuma pernah menghubungi Mbak Reni via ponsel. Kalau aku dan Vera mah cuma kebagian dipanggil lewat telepon kantor. Apes, alibi yang Adisti sangka bisa menyelamatkannya justru berbalik memojokkannya. Mengapa Jayen harus membedakan perlakukan terhadapnya dibanding karyawan lain? Apa mungkin pria itu masih penasaran dengannya setelah kejadian di Bali dan ingin mengulang cerita? Tidak, tekad Adisti. Jayen tidak boleh jatuh hati padanya. Bagaimanapun juga, pada akhirnya Adisti hanya akan mengecewakan pria itu.
Oke teman-teman, sudah sampai di situ dulu ya bab 11-nya. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe serta di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.